Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita mungkin pernah mendengar dan tahu apa yang disebut dengan 7 keajaiban dunia. Ada 7 keajaiban di dunia ini yang berupa bangunan-bangunan. Salah satu dari 7 keajaiban itu adalah Taj Mahal yang ada di India. Bagaimana terciptanya Taj Mahal ini sehingga dia menjadi bangunan yang indah dan menjadi sebuah keajaiban? Sesungguhnya ini hendak kita renungkan pada hari ini. Kisah penciptaan atau pembangunan Taj Mahal ini adalah kisah tentang cinta yang sempurna. Dikatakan cinta yang sempurna karena Taj Mahal ini dibangun oleh seorang raja yang bernama Shah Jahan yang memang dia mau memberikan penghormatan untuk istrinya yang bernama Mumtaz Mahal, karena dia sangat mencintai istrinya ini sepenuhnya. Entah bagaimana kemudian dia sampai pada keputusan untuk mencurahkan semua harta kekayaannya dan pikirannya untuk memberikan kenangan terindah sebuah istana bagi istrinya yang sudah meninggal ini. Konon katanya Taj Mahal ini dibangun selama 17 tahun dan dengan memanggil arsitek dari Persia yang terkenal, dan dibangun oleh kurang lebih 20.000 orang selama 17 tahun itu. Itu didedikasikan untuk istrinya yang sangat cantik dan sangat dia cintai. Kecantikan dari Mumtaz Mahal ini dilukiskan seperti bahkan bulan pun katanya malu untuk muncul hanya karena melihat wajah dari Mumtaz Mahal ini. Mungkin karena kecantikan itu maka raja ini menjadi terpikat, mungkin juga karena hatinya. Tetapi pada akhirnya memang raja itu mencurahkan semua apa yang ada bagi dia untuk membangun Taj Mahal ini sebagai kenangan dan monumen bagi istrinya itu. Banyak hal Bapak Ibu, saudara-saudara kasih, yang dibuat oleh orang untuk mengenang orang-orang yang dia cintai dan dia kasihi. Bukan soal bahwa cintanya juga dibalas, karena konon ada juga sebuah cerita di Amerika tentang satu patung yang ada di sebuah kuburan, yang katanya patung itu dibangun oleh seorang yang bernama Martin, yang pergi ke Italia bertemu dengan seorang model cantik dan dia jatuh cinta pada gadis itu. Ketika dia memberikan lamaran kepada gadis itu menolak dia. Barangkali Martin ini adalah seorang yang memang rajin ke gereja. Kalau tidak rajin ke gereja, maka berlaku apa yang sering kita dengar, cinta ditolak, dukun bertindak. Tapi dia tidak lakukan itu. Ketika cintanya ditolak, yang dia lakukan ialah meminta seorang pematung untuk membuat patung yang mirip dengan gadis pujaannya itu. Dan ketika sampai di rumahnya, dia kemudian melihat patung itu sangat indah, dan karena di halamannya tidak muat lagi, dia pindahkan ke sebuah kuburan. Dan nanti kelak ketika Martin ini meninggal, dia pun dikubur di bawah patung pujaan yang tidak pernah dia miliki itu. Begitu orang-orang di dunia Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, melukiskan perasaan cintanya. Kalau hari ini kita bertanya kepada bapak-bapak yang hadir di sini, apa yang kau lakukan untuk membuat sesuatu atau monumen bagi istri yang paling kau cintai? Atau sebaliknya juga kita tanya bagi istri-istri di sini, apa yang dibuat sebagai monumen untuk suami yang paling dia cintai? Hanya Bapak Ibu yang tahu semuanya. Tetapi kita gereja Katolik, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, memiliki juga seorang pujaan wanita yang paling luar biasa dalam kehidupan kita. Itulah yang kita rayakan pada hari ini, Bunda Maria. Dialah gadis pujaan semua umat, dia gadis pujaan gereja, dan dia juga adalah Bunda Allah, menjadi pujaan dari Allah sendiri. Tidak pernah ada wanita yang lahir seperti Bunda Maria dan mengalami apa yang dialami oleh Bunda Maria. Itulah sebabnya maka hari ini tanggal 15 Agustus
gereja semesta merayakan ini sebagai Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Hari Raya Perawan Maria diangkat ke surga ini menjadi sebuah monumen terbesar dalam diri kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus sendiri. Dan kita pun sesungguhnya barangkali hari ini memang memiliki banyak monumen-monumen pada Bunda Maria. Karena itulah maka ada kita dirikan begitu banyak gua-gua Maria dan patung-patung Bunda Maria ada begitu banyak tersebar di rumah-rumah. Karena itu pertanyaan sekarang kepada Bapak Ibu, kalau tidak ada patung Bunda Maria di rumahmu, maka sebetulnya engkau tidak mencintai sepenuhnya Bunda Maria. Engkau tidak menginginkan sebuah monumen dalam kehidupan. Karena itulah gereja sesungguhnya mendorong umat untuk membuat monumen ini di rumah mereka masing-masing. Dan monumen untuk seluruh umat itulah kita membangun gua-gua Maria dan patung Maria ini untuk mengingatkan kita akan cinta sepenuhnya yang dicurahkan oleh Allah kepada manusia lewat Bunda Maria, lewat seorang perempuan yang luar biasa ini melahirkan Yesus Kristus putranya yang nanti kemudian akan mewujudkan cinta sepenuhnya bagi umat manusia dengan pengorbanan dirinya di kayu salib. Karena itu hari ini kita juga sedang menciptakan keajaiban itu. Tetapi keajaiban yang kita ciptakan sekarang bukan lagi keajaiban di dunia. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, Allah sedang menciptakan sebuah keajaiban di surga dan di dunia. Keajaiban di dunia ini ialah ketika Dia menghadirkan Bunda Maria, melahirkan putranya Yesus Kristus ke tengah-tengah kita dan tinggal di antara kita. Itu keajaiban terbesar yang pernah terjadi di dunia ini, yang dibuat oleh Allah sendiri. Dia mencurahkan cinta sepenuhnya kepada kita dengan mengorbankan putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hari ini keajaiban surganya ialah ketika Dia mengangkat Bunda Maria yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Karena konsep kita orang yang berada di surga adalah orang yang jiwanya diangkat. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, bukan hanya jiwa yang terangkat ke surga. Gereja meyakini bahwa Allah telah mengangkat jiwa dan raga dari Bunda Maria ke surga. Jiwa dan badannya dan mulan tondina ale pamatang nape diangkat oleh Tuhan sendiri. Boto banoso kata orang Nias, itu semua diangkat ke surga, jiwa dan raganya. Kalau hanya jiwa diangkat ke surga, itu menjadi bukan sebuah keajaiban terbesar. Tetapi Allah menciptakan bagi kita pada hari ini keajaiban yang paling besar itu ialah ketika Dia mengangkat jiwa dan raga Bunda Maria ke surga. Karena itulah maka pada hari ini kita sangat bersyukur. Dan syukur kita itu harus kita wujudkan juga dengan penciptaan keajaiban-keajaiban lain di dunia ini. Kita bisa menciptakan keajaiban ke-8 bukan dengan membangun gereja-gereja yang besar untuk sebuah monumen yang paling hebat untuk Bunda Maria. Kita diminta pada hari ini untuk membuat keajaiban ke-8 dalam kehidupan kita dengan menghadirkan cinta sepenuhnya bagi Bunda Maria. Dengan sering pergi ke Gua Maria berdoa agar Bunda Maria mengantarkan semua permohonan kita kepada Bundanya Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak diminta untuk satu keluarga membangun Gua Maria terbesar, tetapi menjadi sebuah pertanyaan bagi kita pada hari ini. Berapa banyak dari umat yang mengatakan cinta kepada Bunda Maria, tetapi mereka tidak pernah terlibat dalam pembangunan Gua-Gua Maria. Bahkan mereka tidak pernah juga peduli dengan menghadirkan Bunda Maria masuk ke rumahnya. Karena itulah maka hari ini kita ingin dibaharui untuk menciptakan keajaiban-kewajiban dalam kehidupan kita. Keajaiban terbesar yang harus dibangun pada hari ini ialah menciptakan istana bagi Bunda Maria dalam hati kita masing-masing. Apa istana itu yang harus kita ciptakan dalam hati kita? Yakni istana kerendahan hati. Karena itulah maka Maria ketika dia mendengar kabar bahwa dia mengandung dari Roh Kudus, maka dia menyimpan segala perkara itu dalam hatinya.
Itu bentuk kerendahan hati. Kalau kabar itu datang kepada seorang perempuan pada hari ini, betapa kita bayangkan apa yang bisa dia lakukan pada hari ini. Jangan-jangan begitu malaikat pergi, maka dia sudah langsung ambil handphonenya, mengabari semua ke grup, saya sudah didatangi oleh malaikat Gabriel, saya akan mengandung Roh Kudus, supaya semua orang tahu. Tetapi Maria tidak melakukan itu karena kerendahan hatinya. Dia menyimpan segala perkara dalam hatinya, dan dia katakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ini kesempurnaan terbesar. Mengapa Maria pada akhirnya dipilih oleh Allah? Dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah menurut perkataanmu. Bukan perkara mudah bagi Maria menerima peristiwa ini, karena sesudah dia menerima itu, maka penderitaan pun dia alami. Dia mengandung, hendak diceraikan oleh Yosef, dan ketika Yesus yang dia lahirkan itu, nanti kita dengarkan dalam bacaan-bacaan Injil sudah besar, dia mengunjungi Yesus di bait suci, dan kemudian Yesus seperti tidak mengakui dia. Yesus berkata, siapa saudaraku, siapa ibuku? Saudara dan saudara-saudariku, bapak dan ibuku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya. Dan nanti penderitaan yang paling berat yang dialami oleh Bunda Maria karena dia menerima kehendak Allah ini ialah ketika putranya sendiri disalibkan, ditikam, dan kemudian dia wafat. Perempuan mana, ibu mana yang begitu tega melihat putranya menderita? Semua itu dialami oleh Bunda Maria sebagai sebuah proses untuk mendatangkan keselamatan bagi umat manusia. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, salah satu cara untuk menciptakan keajaiban dalam diri kita ialah seperti Bunda Maria berkata, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Segala persoalan, segala masalah, segala penderitaan yang kita alami pada hari ini harus kita sampaikan seperti Bunda Maria, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dengan itulah maka kemudian keajaiban akan terjadi dalam diri kita masing-masing. Banyak dari antara kita menginginkan supaya kita kemudian mendapatkan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita, tetapi sedikit sekali dari antara kita mau menciptakan istana terbaik bagi kehadiran Bunda Maria dalam hati kita masing-masing. Kerendahan hati Bunda Maria ini dan juga keramah tamahannya, kehadirannya yang menggembirakan juga menjadi sebuah cara bagi kita untuk menciptakan keajaiban dalam kehidupan kita. Dalam Injil hari ini diceritakan kepada kita bagaimana Bunda Maria berkunjung kepada Elisabet saudarinya, dan kunjungannya itu adalah kunjungan yang mendatangkan kegembiraan. Bahkan Elisabet kemudian mengatakan, bayi yang dalam kandungan dia melonjak kegirangan. Ini artinya bahwa semua yang hidup itu menyambut bersukacita kehadiran Bunda Maria. Semua orang bergembira atas kedatangannya. Hari ini kita juga hendak menciptakan keajaiban-keajaiban seperti itu. Banyak dari antara kita ketika kita datang berkumpul dengan orang lain, bukan kegembiraan yang datang, tetapi adalah penderitaan dan duka cita. Bagaimana kehadiran kita mendatangkan kegembiraan, itulah yang harus kita renungkan pada hari ini untuk meneladani keajaiban terbesar yang diberikan oleh Allah di dunia dan di surga ini. Kehadirannya dapat menggembirakan semua orang. Itulah keajaiban yang harus kita ciptakan. Karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, kerendahan hati, keramah tamahan untuk mendatangkan kegembiraan bagi orang lain. Cara yang sederhana bagi kita hari ini dengan meneladani Bunda Maria untuk menciptakan keajaiban-keajaiban lain dalam kehidupan kita masing-masing. Amin.